Keterampilan berpikir kritis. Tujuan pembelajaran, peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, termasuk menganalisis informasi, membedakan antara fakta dan opini, serta mengevaluasi keandalan sumber data. Pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mensintesis informasi secara objektif dan logis untuk membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan bukti yang ada. Manfaatnya ada 3, membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara objektif. Komponen berpikir kritis ada 3. Analisis informasi. Proses memeriksa dan memecahkan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami dan mengevaluasi isinya. Langkah-langkahnya, kita identifikasi tujuan atau pertanyaan utama. Kita pisahkan informasi menjadi komponen dasar. Kita nilai hubungan antara komponen-komponen tersebut. Yang kedua, membedakan antara fakta dan opini. Fakta adalah informasi yang dapat diverifikasi dan didukung oleh bukti. Opini adalah pandangan atau pendapat secara subjektif dan tidak selalu didasarkan pada bukti. Contohnya fakta, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Opininya, Indonesia adalah negara yang paling indah di dunia. Ketiga, mengevaluasi keandalan sumber. Menilai sejauh mana sumber informasi dapat dipercaya dan memiliki otoritas di bidangnya. Kriteria evaluasinya ada kredibilitas. Apakah penulis atau organisasi penerbit memiliki reputasi yang baik dan keahlian di bidang tersebut? Keakuratan, apakah informasi yang diberikan dapat diverifikasi dan bebas dari kesalahan? Relevansi, apakah informasi tersebut sesuai dengan topik atau pertanyaan yang sedang diteliti? Ketepatan waktu, apakah informasi tersebut masih up to date dan relevan dengan konteks saat ini? Langkah-langkah berpikir kritis. Yang pertama, kita identifikasi tujuan, tentukan apa yang ingin dicapai atau pertanyaan yang ingin dijawab. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Kumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Yang ketiga, kita analisis dan evaluasi informasi tersebut. Pisahkan fakta dari opini. Evaluasi keandalan setiap sumber informasinya. Yang keempat, menyusun argumen. Gunakan informasi yang telah dianalisis untuk menyusun argumen yang logis dan berbasis bukti. Kelima, mengambil keputusan. Berdasarkan analisis dan evaluasi, ambil keputusan yang tepat dan berdasarkan bukti. Contoh kasus dan latihan. Meneliti isu lingkungan. Langkah-langkahnya, identifikasi pertanyaan utamanya. Apakah dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut? Kumpulkan informasi dari artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan berita lainnya. Pisahkan fakta, misalnya data suhu laut, dari opini, misalnya pendapat tentang kebijakan lingkungan. Evaluasi keandalan setiap sumber berdasarkan kredibilitas, keakuratan, relevansi, dan ketepatan waktu. Susunlah argumen berdasarkan analisis dan ambil keputusan tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, membandingkan 2 pendapat tentang pendidikan online. Langkah-langkahnya, kumpulkan 2 artikel dengan pandangan berbeda tentang efektivitas pendidikan online. Identifikasi fakta dan opini dalam setiap artikel tersebut. Evaluasi keandalan setiap artikel berdasarkan kredibilitas penulis dan bukti yang disajikan. Bandingkan argumen yang disajikan dalam kedua artikel dan ambil kesimpulan berdasarkan analisis kritis. Ayo berefleksi, mengapa penting untuk memiliki keterampilan berpikir kritis dalam menganalisis informasi? Bagaimana Anda dapat membedakan antara fakta dan opini dalam sebuah teks?
Apa langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mengevaluasi keandalan sumber data? Ayo kita berlatih soal. Yang pertama, pilih artikel berita tentang isu terkini. Gunakan keterampilan berpikir kritis untuk menganalisis artikel tersebut. Pisahkan antara fakta dan opini, lalu evaluasi keandalan sumbernya. Tulis laporan singkat yang mencakup analisis Anda dan simpulkan tentang keandalan informasi dalam artikel tersebut. Tugas yang kedua, cari dua artikel dengan pandangan yang berbeda tentang suatu topik. Bandingkan dan kontraskan kedua artikel dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis. Fokus pada analisis fakta versus opini dan evaluasi keandalan sumbernya. Buat presentasi yang menyajikan hasil perbandingan Anda dan kesimpulan yang diambil. Terima kasih.